Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN, mengenai urgensi pembubaran 7 BUMN di tahun 2021. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai 4 dari 7 BUMN yang akan dibubarkan Menteri BUMN Erick Thohir di tahun 2021. Di antaranya adalah PT Kertas Kraft Aceh Persero, kemudian ada PT Industri Gas Persero, ada PT Kertas Leces Persero, dan PT Merpati Nusantara Airlines Persero. Untuk 3 perusahaan BUMN lainnya yang kemudian rencananya akan dibubarkan, kami kemudian beberapa waktu yang lalu mencoba untuk mencari, tapi belum ada publish data resmi dari Kementerian BUMN. Jika kemudian sudah, nanti kita kemudian akan terus follow up. Dan berikutnya adalah mengenai target pengurangan jumlah BUMN oleh Kementerian BUMN Erick Thohir, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Toto. Awal semula jumlahnya adalah 142-an, kemudian saat ini ada sekitar 108 ya. Dan target sampai dengan tahun 2024, kalau tidak salah, targetnya nanti akan ada hanya sekitar 80 BUMN saja. Dan berikutnya adalah mengenai penyertaan modal negara kepada BUMN dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Di tahun 2016 nampaknya menjadi tahun di mana jumlah dari penyertaan modal negara kepada BUMN mencatatkan angka paling tinggi, sebanyak 51,9 triliun rupiah. Di tahun 2017 dan juga 2018 9,2 triliun dan juga 3,6 triliun rupiah. Tahun 2019 20,3 triliun rupiah dan di tahun 2020 sebanyak 18,73 triliun rupiah. Sementara itu ini adalah data mengenai 7 BUMN yang mencatatkan rugi walaupun mendapatkan PMN, diantaranya adalah PT Krakatau Steel dengan kerugian yang dicatatkan adalah sebanyak 2,96 triliun rupiah. PT Dirgantara Indonesia 519 miliar rupiah, PT Doko Jabahari 273 miliar rupiah, PT PAL 1,5 triliun rupiah, PT Sanghyang Seri 183 miliar rupiah, dan PT Pertani 83 miliar rupiah, dan juga Perum Bulog sebanyak 962 miliar rupiah. Itu adalah angka-angka kerugian yang dicatatkan oleh ketujuh BUMN tersebut walaupun sudah mendapatkan PMN. Pak Toto, sebelum saya membahas beberapa data yang tadi sudah ditampilkan, saya ingin membahas mengenai Merpati Airlines yang kemudian juga masuk ke dalam radar BUMN yang akan dibubarkan. Tapi kalau kita lihat banyak daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia memerlukan pesawat-pesawat perintis lah untuk menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain, selain juga untuk transportasi manusia, juga untuk logistik di sana. Apakah Anda melihat urgensi pembubaran dari Merpati Airlines sendiri? Ya, kalau saya melihat dari sisi bahwa operasional Merpati Airlines kan sudah lama berhenti begitu ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat sisi neracanya kan jumlah hutang dibanding asetnya juga sudah jauh sangat berkurang ya. Artinya tingkat hutangnya sudah sedemikian sangat tinggi sehingga kalaupun nanti akan dihidupkan lagi mungkin membutuhkan investor ya, yang betul-betul kuat ya, yang kemudian bisa injek mereka punya kebutuhan ekuitas ya. Nah kemudian di sisi lain juga kan sekarang kita lihat bahwa banyak sekarang juga maskapai-maskapai di luar BUMN juga yang sudah memiliki jasa atau rute ya sampai ke pelosok-pelosok ya. Misalnya ada Susi Air, kemudian juga maskapai-maskapai swasta lainnya lah ya. Sehingga dari sisi ini kelihatannya sudah ada substitute lah untuk jasa yang selama ini misalnya dilakukan oleh Merpati di masa lalu ya. Sehingga menurut saya memang akan sangat sulit ya untuk membangkitkan kembali Merpati Airlines ya. Baik. Ya. Bicara mengenai revitalisasi ataupun mungkin perbaikan kinerja dari BUMN-BUMN yang masuk ke dalam daftar yang akan dibubarkan di tahun 2021. Selain misalnya jika kemudian dilakukan kajian secara potensi bisnis dan kinerja perusahaan mungkin dinilai masih potensial. Selain ada peran serta investor yang bisa dilakukan oleh negara jika kemudian diputuskan akan melakukan revitalisasi dan juga perbaikan kinerja, apa yang bisa dilakukan Pak Toto? Ya, dalam beberapa kasus saya kira ini kan sudah pernah dikerjakan ya. Jadi misalnya kita lihat Waskita Karya misalnya. Sekitar 2008-2009 kan juga mereka mengalami problem. Kemudian mereka diserahkan pengelolaannya ke PT PPA misalnya ya. Kemudian 2010-11 kan mereka sudah bisa keluar dari perawatan PPA ya. Kemudian bahkan mereka bisa go public ya. Dan kemudian Waskita tumbuhlah sebagai suatu perusahaan
BUMN karya menjadi cukup besar ya, meskipun akhir-akhir ini juga mengalami problem lagi. Tapi saya kira itu adalah suatu contoh bagaimana satu BUMN yang sedang mengalami problem, kemudian di restructuring oleh PPA, dan kemudian bisa berhasil sehat kembali dan kemudian bisa meneruskan kiprahnya dengan lebih baik. Jadi tidak menutup kemungkinan ada juga model-model perusahaan negara lainnya yang juga memang masih cukup layak untuk bisa dipertahankan, kemudian mereka lakukan restrukturisasi, dan setelah itu bisa jalan kembali. Oke. Untuk ketujuh BUMN yang akan dibubarkan tahun 2021, nampaknya cukup berat untuk dilakukan itu, Pak Toto. Setidaknya empat tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, ini yang disebutkan 4 tadi kan memang kondisinya sudah cukup parah ya, dari indikator misalnya situasi internal keuangannya memang sudah cukup defisit, begitu ya, rugi maksudnya. Dan juga dari segi produk jasanya kan juga sudah tentu tidak terlalu strategis, dan arti sudah ada pelaku bisnis lain yang bisa men-take over produk jasa tersebut, begitu ya. Sehingga langkah untuk melakukan likuidasi oleh Kementerian BUMN saya kira cukup baiklah supaya nanti ke depannya neraca dari keseluruhan BUMN yang ada bisa lebih baik ke depannya. Ya, ada salah satu fungsi utama dari BUMN adalah memberikan public service obligation, yang mana ini kemudian adalah sebuah penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Dan seperti yang Anda kemudian tadi sebutkan bahwa memang diakui atau tidak, banyak kemudian BUMN yang dalam tanda kutip berdarah-darah karena fungsi PSO-nya lebih besar jika dibandingkan dengan profesionalitas mereka untuk kemudian membangun bisnis secara profesional begitu. Apakah dari sudut pandang pemerintahnya sendiri harus kemudian melakukan evaluasi lah jika kemudian ada sebuah BUMN yang terus berdarah karena terlalu banyak melakukan fungsi PSO sehingga secara kinerja juga akhirnya mereka ya tidak terlalu bisa lari kencang jika kemudian dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta gitu karena terlalu fokus di PSO-nya. Analisa Anda seperti apa, Pak Toto? Ya, sebetulnya tidak bisa salahkan misalnya kalau ada perusahaan negara, dia menjalankan 2 tugas sekaligus ya. Dia menjalankan fungsi komersial, juga dia menjalankan fungsi PSO-nya. Nah, tinggal seberapa jauh ini yang fungsi PSO ini kemudian akan menjadi beban apa tidak kepada kinerja BUMN tersebut secara keseluruhan. Artinya begini, kalau penugasan public service obligation itu kemudian bisa tepat waktu dari sisi pembayaran oleh user ya. Usernya kan dalam hal ini sebenarnya sebagian besar adalah negara. Mungkin dia akan membuat kondisi finansial perusahaannya oke. Tapi kalau misalnya sisi pembayaran oleh usernya agak lambat, ini akan kadang-kadang menjadi beban. Tapi kebanyakan tidak tepat waktu tuh Pak Toto. Sampai akhirnya harus apa namanya? Ini menjadi masalah. Karena kemudian pembayaran dari negara kepada BUMN-nya menjadi tidak tepat waktu dan menjadi beban keuangan bagi BUMN itu. Tapi juga saya kira yang penting juga tidak selalu bahwa penugasan PSO itu juga buruklah begitu ya. Yang perlu juga ditekankan seberapa jauh sebetulnya BUMN mendapatkan penugasan PSO itu bisa bekerja dengan efisien, ya, sehingga layanan kepada publiknya juga bisa menjadi lebih bagus, begitu ya. Baik. Kecepatannya maupun delivery quality produknya. Nah itu saya kira juga harus diperhatikan ya. Sehingga saya kira kalau itu dijalankan dengan cukup baik ya, baik penugasan komersial ataupun PSOD, mestinya BUMN itu bisa juga punya performance bagus. Saya coba memposisikan diri saya sebagai perusahaan BUMN yang mendapatkan cukup banyak tekanan, Pak Toto. Di antaranya adalah tekanan bagaimana sebetulnya mereka harus perform secara komersil dan juga profesional. Di sisi lain juga dibebani oleh PSO yang kemudian cukup banyak dan pembayaran utang pemerintah juga nggak tepat waktu gitu. Artinya secara potret general, ini potret BUMN kita nggak sih Pak Toto? Maksudnya selalu ada di sisi itu gitu, selalu ada di kondisi itu. Ya. Jadi kan memang itu tidak bisa dilepaskan ya dari tujuan pendirian BUMN-nya sendiri kan. Jadi kan BUMN didirikan salah satu tugasnya adalah memang menjalankan fungsi PSO yang ditugaskan. Di samping juga kedua dia bisa menjalankan fungsi-fungsi komersial yang ada. Idealnya sebetulnya dari sisi komersial dia bisa perform dengan cukup bagus sehingga kemudian sebagian dari sisi keuntungan yang mereka bisa hasilkan bisa meng-cross subsidi
penugasan-penugasan yang sifatnya PSO dari negara. Akan lebih ideal lagi juga kalau pembayaran dari negara kaitannya dengan pekerjaan PSO itu berjalan dengan lebih lancar. Sehingga keuangan perusahaannya juga tentu tidak akan terganggu. Oke. Nah itulah tugas yang dikerjakan. Ya, tapi itu kan bicara kondisi ideal, Pak Toto. Ya, kondisi ini memang menjadi tidak ideal pada saat terutama pembayaran dari negara akan menjadi cukup terlambat ya. Oke. Itu menjadi beban.